semuanya, selamat datang di Podkola, podcast anak sekolah. Nah, sekarang ini kita perdana banget nih, episode pertama banget. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol santai dan penting banget nih buat orang yang mau tahu caranya berkembang diri siswa di sekolah kita nih. Nah, bersama saya Muhammad Asar, selaku host di acara ini, dan tamu spesial kita. Kira-kira siapa ya tamu spesial kita? Nah, tamu spesial kita itu ada Ibu Dina Permata SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMKS Dina Pangudi Luhur. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sebelumnya karena sudah diundang perdana di acara Podkola ya. Iya, pertama banget. 1 nih. Nah, Ibu saya lihat-lihat sibuk banget nih sekarang ngurus-ngurus kakak-kakak yang sedang praweska ya? Iya, kegiatan akhir-akhir ini memang karena kan udah semester genap. Semester genap kalau kelas 12 tuh fokusnya memang banyak rangkaian kegiatan atau ujian yang harus mereka ikutin. Jadinya kita nge-push mereka supaya nanti ujiannya bisa lebih siap. Gitu. Keren banget ya teman-teman. Nah, Ibu selain ngurus-ngurus kakak-kakak yang lagi praweska, Ibu sekarang sibuknya apa lagi nih, Bu? Nah, karena sekarang ini, karena saya guru produktif dan terus rangkaian kegiatannya sekarang kalau produktif tuh uji sertifikasi, jadi mungkin akan lebih sering atau banyak untuk kegiatan assessment atau menguji kegiatan uji sertifikasi di sekolah lain, mungkin itu aja. Oke, Sobat Kola, Ibu Dina ini adalah guru yang sangat bagus banget nih, bagus ngajarnya, bagus komunikasinya, makanya kita undang untuk pertama kalinya. Nah, kita lanjut ke topik langsung aja ya, Bu. Oke. Nah, menurut Ibu bagaimana sih pandangan Ibu tentang pentingnya pengembangan diri bagi siswa di sekolah? Oke, pengembangan diri ya. Sebenarnya kalau pengembangan diri itu kan sama aja gimana kita harus bisa meningkatkan kompetensi yang sebenarnya kita punya, gitu ya. Yeah. Kalau misalnya kita ngerasa bahwa kita punya kompetensi yang saat ini kita milikin, nah kita nggak boleh berhenti sampai di situ aja. Apalagi kalian siswa-siswa yang masih terus berkembang gitu ya, yang akan nanti mungkin melanjutkan pendidikan tinggi atau mungkin akan langsung bekerja gitu ya. Nah itu kan skill atau kompetensi yang kalian punya tuh pastinya nggak akan berhenti sampai situ atau stuck di situ-situ aja. Makanya kenapa itu pentingnya pengembangan diri. Jadi gimana kita sebagai individu punya usaha ya untuk bisa punya cara-cara untuk bisa mengembangkan diri kita sesuai dengan kompetensi yang kita mau gitu. Oke, kan orang-orang itu nggak semuanya ekstrovert nih, Bu. Betul. Nah, pasti ada yang kayak kurang percaya diri. Nah, itu tipsnya gimana sih, Bu, biar tahu cara mengembangkan dirinya sendiri? Oke, sebenarnya bicara tentang mengembangkan diri nggak sejalan dengan dia ini introvert atau ekstrovert. Okay. Cuman kalau percaya diri ya, karena mungkin orang-orang yang merasa dirinya introvert jadinya ngerasa ngomong di depan publik aja rasanya kayaknya takut gitu ya, takut salah atau misalnya mau ngelakuin sesuatu tapi nggak jadi padahal sebenarnya dia punya ide yang kreatif ya atau mungkin gagasan yang sebenarnya nggak orang lain miliki gitu ya. Nah, apapun itu sifatnya dia introvert atau ekstrovert, dia punya kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Jadi balik lagi sebenarnya ke caranya, gimana cara untuk mengembangkan diri ini. Salah satunya adalah kita harus kenal diri kita. Kita tuh sebenarnya maunya apa? Kita tuh mau jadi apa? Pengennya tuh apa? Nah, betul. Cara kita tahu diri kita kemampuannya gimana atau maunya apa tuh gimana nih, Bu? Menurut Ibu? Kalau saya dulu ya berdasarkan pengalaman masih sekolah dulu masih kelas 11 sebenarnya belum ada kepikiran mau kuliah atau mau kerja gitu ya. Masih atau bingung. Setelah lulus mau ngapain nih gitu kan. Tapi
kelas 12 tuh udah mulai kepikir karena ada yang namanya nanti SNBP ya, jalur untuk bisa masuk kuliah lewat jalur rapot. Nah, itu udah kebayang tuh, berarti kan harus kuliah nih gitu ya. Terus kalau misalnya nggak kuliah berarti kan langsung kerja. Berarti pengennya kerja apa nih gitu kan. Gitu, iya. Nah, berarti kita harus tahu kita tuh kesenangannya sebenarnya apa. Kalau saya selalu bilang gitu, kita senangnya apa? Kalau kita senangnya misalnya baca buku atau kita senangnya nulis lewat jurnal harian keseharian kita atau misalnya cerita yang kita dapetin kita tulis di buku diary atau mungkin di blog kalau sekarang ya apa namanya teknologi lebih canggih. Jadi kita harus tahu dulu kesenangannya kita tuh apa. Gitu kan pasti kalau bicara kita bakatnya di mana pasti bingung. Tapi kalau ngomongin senangnya di mana pasti kamu tahu senangnya di mana. Saya senang main futsal, saya senang misalnya ikut-ikut kegiatan pramuka lah atau misalnya paskibra dan lain sebagainya. Dari situ bisa terlihat mungkin minat atau potensi yang akan kalian kembangkan gitu. Nah, tapi kebanyakan orang nih ya Bu di zaman sekarang tuh pasti dia nggak tahu nih potensi dirinya tuh di mana, atau enggak mungkin mereka kayak banyak kayak misalnya di A gue bisa, tapi di B juga bisa. Jadi mereka tuh nggak tahu sebenarnya mereka tuh potensinya tuh di mana. Itu gimana tuh Bu? Berarti kita mulai dengan hal-hal kecil dulu ya. Jadi kalau misalnya terlihat yang besar itu susah untuk jalanin, bahkan kayaknya yang kecil pun kalau kita nggak konsisten rasanya pasti susah gitu ya. Jadi hal-hal kecil seperti hal-hal positif kayak bangun pagi gitu ya, bangun pagi terus misalnya olahraga rutin kayak gitu-gitu. Nah, pola hidup yang seperti itu nanti akan membentuk kamu untuk terbiasa disiplin gitu. Disiplin juga salah satu bagian dari gimana caranya kamu untuk bisa berkembang apa namanya di diri kalian masing-masing gitu. Nah, sobat kola berarti konsisten itu penting ya Bu. Betul sekali, betul. Nah, terus kan kayak kita pasti takut gagal nih Bu. Itu Betul. gimana caranya Bu buat ngehadapin diri kitanya? Kan pasti kayak kita nih takut gagal deh kalau kita nyoba. Kalau takut gagal baliknya ke mindset. Kalau misalnya kita nggak coba, itu akan lebih nyesel daripada udah nyoba tapi gagal. Nggak coba sama sekali, itu lebih nyesel nantinya. Gitu. Tapi kalau misalnya udah dicoba tapi kitanya gagal di perjalanan, tapi seenggaknya kita udah berusaha mencoba. Jadi mindsetnya dirubah yang seperti itu. Tapi kalau misalnya takut duluan, lah kita kan belum coba gitu ya. Jadi kalau belum dicoba malah jadi takut, nanti malah penasaran seperti apa nanti hasilnya gitu. Berarti kita harus mencoba dulu Harus berani baru coba. tahu hasilnya nantinya gimana. Betul. Oke. Terus skill apa sih Bu yang harus kita punyain buat anak-anak muda zaman sekarang nih? Pasti kan yang nonton masih anak-anak sekolah, anak-anak yang seumuran kita. Berarti kita harus punya skill apa di zaman sekarang? Sekarang itu kan eranya teknologi ya. Era teknologi di mana anak-anak usia seperti kalian atau bahkan yang usianya lebih di bawah kalian itu udah penggunaan gadgetnya tuh udah lebih pintar dibandingin orang tua kalian ya. Nah, karena seiring dengan teknologi yang semakin canggih, berarti kita juga harus mengiringi skill atau kompetensi diri kita untuk bisa paham tentang bagaimana penggunaan gadget yang baik, yang bijak gitu ya. Karena kalau misalnya, itu salah satunya, kalau misalnya kita nggak ngegunain gadget ya dengan baik, nanti sekarang udah ada peraturan tentang undang-undang ITE dan lain sebagainya yang kemudian mengatur bagaimana penggunaan elektronik itu dengan bijak gitu ya. Nah, skillnya salah satunya ada banyak, sebenarnya ada banyak ya skillnya. Ada komunikasi yang baik, kemudian juga kemampuan beradaptasi di lingkungan, karena kita saat ini mungkin berada di lingkup sekolah yang ketemunya mungkin kalian masih teman-teman kalian ya, lebih luasnya mungkin kalau misalnya kalian berorganisasi mungkin akan ketemu sama sekolah lain. Tapi nanti ketika kamu bekerja, kamu akan ketemu dengan orang yang budaya di perusahaan yang berbeda dengan budaya di sekolah gitu. Jadi kemampuan beradaptasi itu penting. Kemudian
itu tadi kemampuan berkomunikasi. Jadi komunikasi itu salah satu hal yang kemudian harus dikuasai ya, karena segala hal itu harus bisa dikomunikasikan dengan baik. Karena kita sehari-harinya aja berproses untuk bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi sebenarnya ada banyak, ada komunikasi yang baik, ada beradaptasi dengan lingkungan, kemudian bagaimana kita mengasah kemampuan yang kita punya gitu ya, sesuai dengan teknisnya. Jadi kalau kebetulan ini di SMK ada jurusan akuntansi, ada jurusan perkantoran, berarti gimana caranya anak-anak dengan jurusan ini punya kemampuan mengasah kompetensi teknisnya untuk bisa lebih baik lagi gitu. Oke. Nah, ngomongin di lingkungan kan ya, Bu. Betul. Gimana cara ngadapin kritik atau omongan orang-orang yang negatif nih? Oke. Jadi sebenarnya omongan atau kritik negatif nggak mungkin lepas dari diri kita sebagai manusia. Ya, karena kita kan udah pernah atau sering dengar kalau kita udah berbuat baik aja masih banyak orang yang nggak suka sama kita. Apalagi kita berbuat yang kurang baik gitu misalnya ya. Nah, jadi sebenarnya kritikan atau masukan itu bisa dua hal kita tanggapi. Kita mau pedulikan sebagai bentuk kita untuk bisa memperbaiki. Ya, tapi kalau misalnya itu membangun. Nah, tapi seandainya kritikan atau itu hanya cuman ingin menjatuhkan, kita bisa abaikan. Jadi sebenarnya ini termasuk hal yang masuk ke dalam langkah-langkah mengembangkan diri adalah kita bisa melakukan hal-hal yang hal-hal lain yang kemudian positif ya, atau hal yang bisa mengembangkan diri kita dengan cara salah satunya adalah mengindahkan hal-hal yang di luar kendali kita. Ya, omongan orang lain itu kan nggak bisa kita kendaliin. Jadi hal-hal yang kemudian jadi di luar kendali kita sebenarnya nggak perlu kita pikirin, gitu ya. Meskipun hal-hal seperti itu butuh proses yang nggak sebentar, gitu ya. Kayak pasti sebagai individu kita pernah ngerasa sedih kalau kita omongin atau kita dibicarain hal yang negatif, tapi karena kita berusaha untuk terus berkembang gitu ya, jadi ya udah anggap aja itu kalau misalnya itu penting buat kita anggap untuk memperbaiki, kalau misalnya enggak kita abaikan gitu. Nah, kan pasti ada aja orang yang overthinking nih, Bu. Oke, betul. Atas omongan orang lain yang negatif. Nah, gimana cara keluar dari zona nyaman tanpa overthinking itu? Keluar dari zona nyaman tanpa overthinking. Overthinking itu kan berarti segala hal yang kemudian dipikirkan secara terus-menerus gitu ya. Balik lagi tuh konteksnya apa yang kita pikirkan. Kalau misalnya kita mau keluar dari zona nyaman kan itu untuk perkembangan diri kita. Jadi seharusnya omongan orang apapun nggak akan kita pikirin kecuali hal itu membangun. Balik lagi ke tadi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau keluar dari zona nyaman, selama itu baik untuk kita, untuk masa depan, karir ya, dan tidak merugikan orang lain, harusnya tidak terlalu kita pikirkan secara berlebihan. Jadi ya kalau misalnya overthinking itu kan kadang-kadang suka muncul aja di pikiran kita ya tanpa kita sadari. Secara refleks biasanya itu muncul kalau misalnya kita lagi nggak ada kegiatan gitu ya, lagi nggak sibuk terus tiba-tiba kepikir nih hal-hal seperti itu. Nah berarti artinya salah satunya adalah menyibukkan diri gitu ya dengan hal-hal yang positif, atau kita cerita misalnya, kita cerita ke orang lain, ke teman kita yang kita percaya atau ke keluarga gitu ya, untuk bisa mendengarkan apa yang kita rasakan gitu. Ibu pernah nggak sih ngalamin fase nggak percaya diri kayak gitu, atau bingung mau ngembangin diri ke arah mana? Pernah nggak sih, Ibu? Pernah banget ya, karena kan saya juga pernah jadi siswa ya, pernah berada di posisi seperti kalian juga. Sebenarnya waktu sekolah pun saya percaya dirinya nggak terlalu yang tinggi banget sebenarnya. Ya termasuk yang cuman dilatih sama guru-guru saya untuk berani bicara di depan, untuk berani berkomunikasi apapun permasalahannya gitu ya. Dengan seperti itu jadinya terbiasa untuk
komunikasi, menyelesaikan masalah, jadinya tingkat kepercayaan dirinya semakin meningkat lama kelamaan gitu. Jadi butuh proses sebenarnya dan latihan yang cukup lah untuk bisa sampai di fase itu. Kemudian kalau tadi pernah nggak kesulitan dalam mengembangkan diri gitu ya, pasti ada masa-masa di mana kayak sebenarnya minat atau bakat saya, potensi saya tuh condongnya kemana gitu kan. Itu tadi waktu posisi di kelas 12 itu yang dimana saya harus memutuskan saya kuliah atau kerja, itu adalah fase dimana saya harus tahu sebenarnya saya tuh kesenangannya atau saya tuh arahnya, tujuannya mau kemana gitu. Ternyata saya memutuskan selesai cari tahu, saya cari-cari informasi dan lain sebagainya. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah, sehingga di kuliah itu kemudian saya banyak belajar lagi sampai akhirnya memutuskan untuk menjalani profesi sampai saat ini gitu. Nah, kebiasaan kecil apa sih Bu yang bisa bikin hidup kita lebih produktif? Kebiasaan kecil itu tadi disiplin sama konsisten. Ya, jadi kalau kamu mau mulai sesuatu yang besar itu diawali dari sesuatu yang kecil dulu. Jadi disiplin dulu. Harus disiplin dalam hal apa? Dalam hal waktu, dalam hal pola hidup gitu ya. Kalau kamu mau menjalankan aktivitas, berarti kamu harus sehat. Berarti pola hidup yang sehat seperti apa gitu ya. Karena kalau ngejalanin kegiatan sakit kan udah sulit duluan gitu ya. Jadi disiplin itu, disiplin dalam hal apapun. Disiplin dalam hal menjalankan pola kesehatan, menjalankan pola makan misalnya ya, dan lain sebagainya. Mengerjakan tugas atau apapun itu. Jadi disiplin itu penting dan konsisten. Meskipun konsisten itu sebenarnya kata yang hal kecil tapi sebenarnya sulit untuk dilakukan. Karena biasanya kalau kita udah memulai ngelakuin sesuatu terus seminggu atau 2 minggu ntar males lagi atau capek lagi, akhirnya balik lagi ke awal. Nah, berarti gimana caranya kita untuk konsisten? Nah, konsisten itu dilakukan dengan melakukan hal-hal kecil tapi sedikit tapi rutin gitu. Tapi karena kalau misalnya sekaligus banyak, nanti malah kita cepet bosen duluan untuk melakukannya gitu. Nah, kan saya nih orangnya yang kayak semangat banget nih Bu, tapi misalnya kayak lagi produktif terus tiba-tiba itu saya nyerah nih Bu, kayak capek deh produktif banget. Gimana sih cara tetap konsisten belajar dan gak gampang nyerah? Ingat lagi tujuan. Tujuan kita tuh apa untuk bisa mencapai ini. Balik lagi ke kita ingat dari awal kita mulai ini untuk apa, sehingga ketika kita di pertengahan berhenti, kita punya semangat lagi untuk bisa meneruskan itu dengan baik gitu. Terus pasti kan ada yang bikin kita yang stuck nih ya Bu. Gimana? Apa yang bikin orang stuck dan susah berkembang? Yang bikin orang susah berkembang salah satunya adalah itu tadi, terlalu banyak dengerin omongan orang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya omongan orang lain itu justru malah bikin kita nggak berkembang, seharusnya jangan kita hiraukan gitu aja. Jadi kita harus terus hiraukan. Berarti kita hiraukan. Kalau misalnya masukan itu justru membangun diri kita, itu nggak apa-apa. Berarti kita harus kayak lihat-lihat dulu nih, ini komenannya tuh negatif atau positif. Betul. Oke. Nah, kita mau tahu momen hidup Ibu yang kayak apa sih namanya, mengesankan nih tentang pentingnya berkembang. Yang mengesankan tentang pentingnya berkembang. Sebenarnya pengembangan diri masih akan terus dilakukan sampai saat ini ya, sampai saat ini. Jadi guru pun dan profesi-profesi lainnya itu akan terus harus mengembangkan dirinya dalam hal kompetensi teknis yang dia miliki ya. Kayak misalnya jadi guru produktif. Kalau kamu sering ngelihat
guru-guru mengikuti pelatihan misalnya. Nah, itu adalah salah satu cara atau wadah yang kemudian kita ikuti sebagai bentuk untuk kita mengembangkan diri kita. Gitu. Jadi sebenarnya momen di mana di bagian momen atau paling mengesankan adalah ketika saya pikir jadi guru udah tinggal ngejalanin profesi aja gitu ya. Ternyata setelah jadi guru pun harus tetap banyak belajar, harus banyak ngikutin pelatihan gitu ya, harus bisa beradaptasi dengan perubahan gitu ya. Karena kalau misalnya itu semua nggak kita ikutin, anak-anak didik kita nanti nggak berkembang gitu. Nah, Ibu pasti kan sobat kalau yang lagi nonton ini ada yang nanti mau kuliah nih. Betul. Nah, pasti kan kalau kuliah kita terkait dengan ekonomi keluarga. Yeah. Nah, gimana sih cara tetap termotivasi kalau misalnya keluarganya itu kayak kurang atau nggak bisa? Gimana cara tetap termotivasi walau banyak hambatannya? Oke. Jadi sebenarnya beberapa kali sering ditanya sih sama siswa-siswa terutama yang kelas 12 ya posisinya. Bu, saya mau kuliah, biasanya mereka bingungnya tapi masuk jurusan apa ya, atau tadi kasusnya seperti yang pengen kuliah Bu tapi ekonominya terhambat karena orang tua kayaknya cukupnya untuk biayain sekolah aja gitu ya. Sebenarnya kalau motivasi atau semangat untuk melanjutkan pendidikan harus terus ada di dalam diri kalian gitu ya. Tapi kalaupun kalian misalnya benar-benar stuck di ekonomi karena orang tua tidak bisa membiayai, saya biasanya kasih opsi ke kalian untuk nggak apa-apa kalau misalnya mau melanjutkan bekerja dulu gitu ya. Jadi lulus sekolah, bekerja, kemudian nanti ketika kalian udah bisa mendapatkan penghasilan, kalian atur keuangan kalian sehingga kalian bisa nabung dan kalian kuliah dengan hasil kerja kalian sendiri gitu. Nah, memang kalau misalnya kuliah sambil kerja itu kan berarti manajemen waktunya harus bisa benar-benar maksimal gitu ya. Karena bagaimana kita tetap bisa mendapatkan nilai yang bagus di perkuliahan, aktif di perkuliahan, tapi juga tidak menurun kinerja di kantornya. Nah, yaitu berarti kalian yang mengaturnya. Apakah nanti ketika kalian kuliah kalian ngambil kelas malam, atau misalnya kalian kuliah di universitas terbuka gitu ya. Jadi ada banyak cara yang bisa dilakukan. Tapi yang selalu saya kasih saran dan masukan kepada mereka yang ingin melanjutkan adalah semangatnya tuh jangan pernah turun gitu. Jadi tetap harus melanjutkan pendidikan meskipun nanti kalian setelah lulus langsung bekerja, supaya nanti ketika kalian bekerja ada peningkatan karir ketika kalian bisa lulus di pendidikan tinggi gitu. Nah, pertanyaan saya udah habis nih Bu. Kita langsung ngomong-ngomong tentang sekolah kita aja kali ya. Boleh. Nah, ada nggak sih nih anak-anak di sekolah kita yang kayaknya susah, belum bisa berkembang, terus bingung, nanya-nanya ke Ibu, ada nggak sih? Kalau pertanyaannya ada, pasti ada gitu ya. Kayak sebenarnya bingung tadi mau kuliah Bu saya rencananya, tapi bingung tujuannya mau kemana gitu ya. Nah, pasti selalu saya sarankan kesenangannya kamu apa dan pengennya jadi apa. Nah, pasti selalu saya saranin gitu. Nah, karena ngedidik anak-anak ada banyak karakternya gitu ya. Dan yang saya sering lihat adalah bagaimana semangatnya dia di kelas gitu ya. Meskipun tidak tidak selalu anak-anak yang kesannya kelihatannya malas di kelas nanti ketika lulus tuh masa depannya kurang, nggak juga. Kadang-kadang justru mereka yang semangatnya tinggi untuk bisa bekerja gitu. Jadi sekolahnya malas-malasan tapi nanti ketika bekerja dia semangat. Ya tapi balik lagi kedisiplinan itu kan harus dibiasakan mulai dari kalian sekolah. Jadi semangat itu harus sudah ada sejak kalian masih sekolah.
banyak anak-anak yang ngerasa bingung, bahkan udah sampai di SMK pun ngerasanya kayak nggak mau jurusan ini misalnya gitu, pengennya jurusan yang lain. Terus paling saran dari saya, ya kamu mau ngelanjutin di jurusan ini dengan tetap mengembangkan kompetensi yang kamu punya, sehingga nanti ketika kamu lulus kamu melanjutkan di ilmu yang sama, di bidang yang sama, atau kamu terusin aja sampai nanti lulus, nanti pada saat kuliah kamu ambil ilmu atau jurusan yang berbeda. Jadi nggak apa-apa kita mempelajari banyak hal, tapi nanti ada satu bidang yang kita ambil untuk kita tekuni gitu. Oke, nah ini kan dikit lagi kayak mau PPDB nih Bu. Oke. Nah, pasti sobat sekolah ada yang masih SMP atau mungkin yang mau masuk ke sini nih. Apa sih hal yang bagus di sekolah kita nih Bu? Apa? Oke, jadi karena kita SMK ya, sekolah kejuruan, dan bidangnya itu adalah bisnis dan manajemen, di mana ada 2 jurusan, akuntansi dan manajemen perkantoran. Jadi bagi adik-adik SMP yang masih bingung nanti ketika lulus SMP mau ke mana, mungkin bisa bergabung ke sekolah kami, karena kami adalah sekolah kejuruan, di mana nanti ketika adik-adik masuk ke sini, terutamanya yang membedakan dengan jenjang yang lain adalah kita fokusnya pada kompetensi atau praktik, di mana kalian akan belajar tentang teknis di bidang akuntansi dan manajemen perkantoran. Jadi sehingga nanti ketika kalian lulus, tujuan SMK itu adalah ada bekerjanya, ada wirausaha, dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Gitu. Jadi SMK sebenarnya bukan hanya lulus terus langsung kerja aja, tapi bisa juga melanjutkan ke perguruan tinggi, bahkan ke wirausaha gitu. Nah, untuk sobat sekolah yang pengen tahu lebih lanjut, nanti kita bakal cantumin Instagram sekolah, website sekolah, dan Instagram OSIS nih. Nanti klik di bawah aja tuh, atau enggak pasti ada di deskripsi. Nah, baik, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih kembali. Nggak terasa ya 30 menit kita berbincang-bincang nih. Makasih ya Bu udah mau jadi tamu perdana kita. Oke, teman-teman. Kita udahin aja kali ya. Mohon maaf ya kalau ada salah kata atau kekurangan. Jangan lupa nonton episode nanti selanjutnya yang pasti bakal seru dan inspiratif banget nih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.